posisi masjid di Amerika itu kan tidak menutup kemungkinan suatu hari, suatu saat kemudian ada non-muslim yang kemudian ingin belajar tentang Islam, atau mungkin bahkan seperti beberapa waktu kemarin ada yang menyatakan diri ingin masuk Islam, ya, ingin jadi mu'alaf dan sebagainya. Apakah ada program yang mungkin dari Masjid Al-Falah ini? Ya. Jadi Masjid Al-Falah ini juga di dalam undang-undangnya gitu, mewajibkan gitu ya pengurus masjid itu untuk membuka dialog antar agama gitu. Nah, itu biasanya diinisiasi karena kita kan minoritas kan di sini kan. Jadi kita itu kebanyakan sebenarnya lebih pasif ya. Lebih pasif itu menunggu daripada teman-teman yang banyak jumlahnya di luaran itu, misalnya kayak gereja Mennonite itu biasanya yang sering hadir itu dari gereja Mennonite gitu ya, lalu dari gereja lain dan juga dari institusi pendidikan. Nah, jadi kita juga membuka untuk hal-hal yang sifatnya interfaith ya, atau perbandingan agama gitu. Tapi perbandingan agama di sini adalah bukan untuk berdebat ya, tetapi lebih kepada mengedukasi gitu, apa yang mereka tidak ketahui tentang Islam gitu. Dan dari segi yang lain juga bukan hanya agama saja, tetapi kita tuh juga memberitahu, mengedukasi bahwa ada Islam yang mempunyai wajah Indonesia begitu ya. Jadi seperti ada culture-nya gitu yang tertanam di Islam Indonesia begitu ya. Tapi Islam ya pada dasarnya sama ya, mau Islam dari Arab, Islam Indonesia, Turki dan sebagainya sama gitu ya, ibadahnya begitu. Tetapi bagaimana Islam yang Indonesia ini, yang punya budaya Indonesia ini, apakah menjadi beda dengan misalnya komunitas Arab atau komunitas dari Nigeria atau dan sebagainya? Ternyata beda, karena memang apa ya, misalnya kayak kita di sini ada apa namanya, setelah sholat kita makan, ternyata campur juga nggak ada masalah gitu ya. Dan mungkin itu di komunitas-komunitas lain agak tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omedi dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih berada di Amerika, tepatnya berada di Masjid Al-Falah Philadelphia, Amerika Serikat. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin di antara sahabat-sahabat sudah pernah mengenal atau mungkin membaca atau mungkin melihat video tentang Masjid Al-Falah Philadelphia. Termasuk saya sebelum COVID-19 yang lalu, saya sudah juga mengikuti ya bagaimana Masjid Al-Falah Philadelphia, di mana saat itu ya sudah mulai banyak diliput tentang Masjid Al-Falah Philadelphia. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, pada kesempatan saat ini ya saya berada di Philadelphia dan menyempatkan diri dan selalu berada di Masjid Al-Falah untuk sholat ya, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin beberapa waktu terakhir ya saya melakukan spiritual journey, khususnya mengenai spiritual journey sholat Jumat ya di beberapa masjid di Philadelphia khususnya ya, karena memang kondisi ya umat Muslim di Amerika ya harus diakui bahwa fakta kita masih minoritas di sini, berbeda sekali dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu memang ini satu hal yang menarik sahabat-sahabat semua. Saya melakukan perjalanan salah satunya untuk mengeksplor ya beberapa masjid yang ada di Philadelphia, di mana jarak antar masjid satu dengan yang lain memang cukup jauh ya, berbeda sekali dengan jarak antar masjid di Indonesia. Termasuk jamaahnya juga sahabat-sahabat semua, di Amerika umumnya dan di Philadelphia khususnya saat ini ya, itu jamaahnya juga untuk bisa datang ke masjid jaraknya juga tidak pendek ya, bahkan mungkin perlu belasan ya, bahkan mungkin bisa sampai setengah jam untuk perjalanan dari rumah menuju ke masjid, sehingga ini tantangan
yang besar terhadap umat muslim yang ada di Philadelphia. Oke, sahabat-sahabat semua, kebetulan saat ini saya bersama ya Presiden Masjid Al-Falah Philadelphia. Beliau adalah Bapak Irfan Suwandi ya, lebih tepatnya nanti silakan Pak Presiden untuk berkenalan. Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Suwandi. Posisi saya atau jabatan saya di Masjid Al-Falah yaitu sebagai Presiden Masjid Al-Falah Philadelphia. Sebenarnya nama presiden ini dikarenakan organisasi di Amerika itu mewajibkan strukturalnya itu mempunyai posisi kurang lebih seperti bisnis begitu ya. Jadi ada CEO atau disebutnya presiden. Mungkin di Indonesia itu kita hanya mengenal ketua DKM gitu ya. Ketua takmir masih. Nah, kalau di sini secara nama memang seperti kota itu atau state itu memberikan sebuah jabatan kepada sebuah organisasi termasuk masjid sebagai presiden, sebagai ketua pelaksana. Baik Pak Presiden ya, Pak Irfan Suwandi. Nah, itulah sahabat-sahabat semua, mungkin Pak Presiden nanti akan memberikan penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana Masjid Al-Falah ya. Dan memang satu hal yang tadi sudah disampaikan, mungkin satu hal yang sedikit berbeda ya, konsep tentang kepemimpinan di masjid-masjid di Indonesia maupun dengan di Amerika. Kalau di Amerika mungkin mengikuti apa yang sudah disampaikan karena memang aturannya seperti itu. Kalau di Indonesia ya mungkin lebih familiar dengan istilah takmir ya, ketua takmir ya, atau mungkin ketua dewan masjid gitu ya. Jadi perbedaannya memang seperti itu ya, tapi ini hanya sekedar istilah ya, istilah yang mungkin tergantung bagaimana daerah kita tinggal begitu ya Pak Presiden ya. Baik, sahabat-sahabat semua dan mungkin Pak Presiden yang mungkin antusias masyarakat muslim ya di Indonesia itu kan melihat ada dua hal yang saya tengarai, itu menyangkut Amerika ya, sisi lain Amerika. Betul. Di satu sisi sebagai sebuah negara adidaya, tapi di sisi lain itu ada hal yang juga ingin diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya muslim ya. Nah, ini terkait dengan kondisi muslim di Amerika dan termasuk kondisi masjid ya atau permasjidan di Amerika ini yang mungkin berbeda sekali dengan di Indonesia. Nah, mungkin Al-Falah ini salah satu yang mencuat Pak Presiden, dikenal di masyarakat di muslim Indonesia ini. Masjid Al-Falah ini lebih populer ya, lebih dikenal dibanding masjid-masjid yang lain. Mungkin ada beberapa ya yang masjid di Amerika, tetapi Masjid Al-Falah Philadelphia ini sudah justru lebih lekat gitu ya. Mungkin karena sejarahnya atau bagaimana itu. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua akan kita diskusi ya, mungkin mengeksplor ya bagaimana tentang Masjid Al-Falah yang mungkin nanti bisa menjadi wacana kita bersama untuk kedepannya seperti apa. Mungkin step by step Pak Presiden. Yang pertama mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah dari Masjid Al-Falah ini didirikan, kemudian siapa saja yang mendirikan ini kok identik dengan Masjid Indonesia begitu. Monggo silakan. Ya, jadi terima kasih Pak Sumedi ya. Jadi masjid ini awalnya itu adalah perkumpulan orang-orang Indonesia. Awalnya itu kalau tidak salah itu ada dari ide daripada salah satu mahasiswa Tempel yang beliau adalah salah satu ex daripada Menteri Luar Negeri kalau tidak salah, yaitu gitu. Bapak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab. Alwi Shihab itu salah satu orang yang memunculkan ide bagaimana orang-orang Indonesia itu
untuk berkumpul. Ini mah sesama orang muslim. Karena mungkin saya kurang tahu ya di tahun 2001-an itu apakah sudah ada gereja atau sudah ada perkumpulan orang-orang Indonesia di agama lain, saya kurang tahu. Tetapi kalau kita melihat secara jumlah daripada orang Indonesia itu sendiri, orang Indonesia Kristiani itu banyak, sangat banyak itu. Di sini itu mayoritas gitu bahkan. Nah mungkin ketika melihat ada fenomena orang-orang Muslim yang bekerja, yang ada yang kuliah juga, tapi kita tidak punya sebuah perkumpulan gitu. Kita tidak berkumpul di satu tempat di waktu yang sama ya untuk berkumpul. Nah awalnya itu ditengarai daripada ide dari Bapak Alwi Shihab tersebut. Jadi nah setahu saya, koreksi saya bagi teman-teman mungkin dari para pendiri Al-Falah atau orang-orang yang dulu benar-benar langsung terjun dalam sejarah adanya Al-Falah ini, tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi dulu itu ada dua kubu sebenarnya itu. Ada sebutannya itu kalau tidak salah Philadelphia Utara sama Philadelphia Selatan. Philadelphia Utara ini kebanyakan itu adalah cendekiawan. Orang-orang yang sedang belajar gitu. Pokoknya orang-orang yang elit kelasnya itu menengah ke atas gitu lah ya. Atau status orang Indonesianya itu kalau tidak mahasiswa atau enggak profesional kerja begitu. Lalu di Philadelphia Selatan ini ada orang-orang yang kuli pabrik, ya pokoknya yang dia tuh stratanya menengah ke bawah gitu. Nah di dua kubu ini ada salah satu orang, kalau tidak salah juga namanya itu Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus ini yang menengahi dari kedua kubu ini ya, disatukan dan kita itu bergabung di dalam satu komunitas. Nah di tahun 2003 dibentuklah komunitas Indonesia yang bernama Indonesian Community of Greater Philadelphia. Yang disingkat dengan ICGP. Betul. Jadi dalam perkumpulan itu memang basisnya itu adalah kegiatan agama Islam gitu. Karena melihat mungkin orang-orang non Indonesian yang Muslim itu, yang Kristiani itu mereka sudah melakukan acaranya sendiri-sendiri. Tapi Islam belum punya nih gitu identitasnya. Makanya berkumpullah di situ di rumah-rumah warga sebenarnya belum ada bangunan masjid gitu ya. Nah berkumpul seminggu sekali, entah sebulan sekali, saya kurang tahu. Tetapi berkumpul itu di basement rumah biasanya. Dan itu memang ciri khas rumah di sini. Ciri khasnya kan ada basement ya. Ada basement ya, seperti ini sahabat-sahabat semua ini. Saat ini ya Masjid Al-Falah ini kan ada basement. Ini kita sedang di basement ini, basement masjid ya, karena kalau kita mau podcastnya di atas itu khawatir ada yang sholat mengganggu, karena memang Masjid Al-Falah ini biasa untuk sholat bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga umat Muslim yang lain. Ya baik Pak Presiden, ini menarik ya. Ternyata dulu cikal bakalnya itu ada inisiator ya, seperti Pak Dr. Alwi Shihab ya. Mungkin kalau di Indonesia ya populer juga karena menteri ya. Sangat populer. Sangat populer karena menteri. Kemudian kakaknya juga Pak Hurai Shihab ya, ulama ya. Oh ternyata itu ya sejarah awalnya yang menjadi cikal bakal adanya terbentuk dari komunitas Indonesia Muslim ya, karena di sini diaspora Indonesia ini kan cukup banyak ya. Kemarin kalau tidak salah disampaikan Pak Komjen itu ada puluhan ribu, 10.000 lebih gitu ya, diaspora Indonesia di Philadelphia dan di sini memang ada diaspora Indonesia yang Muslim dan non-Muslim ya. Mungkin yang non-Muslim punya komunitas sendiri, sementara yang Muslim waktu itu belum ada komunitas. Baik, baik. Jadi hubungannya seperti apa? Tadi disebutkan ada ICGP ya, dengan Masjid Al-Falah ini. Mungkin hubungannya terpisah atau memang ICGP itu ya Masjid Al-Falah begitu? Ya, jadi secara saya kurang tahu historik yang benar-benar kenapa terbentuk nama ini ya. Jadi memang itu juga mungkin sebuah perdebatan di masa lalu gitu ya, lalu memunculkan nama ICGP itu tersendiri gitu. Tetapi Masjid Al-Falah ini memang cuman anak daripada induk
dari ICGP tersebut gitu. Jadi untuk komunitas muslim saya juga kurang paham ya gitu ya, kenapa dinamakannya ICGP gitu, enggak Indonesian Muslim atau apa, itu saya kurang paham. Tetapi saya mungkin menangkap bahwa ICGP ini juga bukan hanya untuk berkegiatan secara Islamik ya, untuk di masjid atau untuk hanya agama Islam saja, tetapi saya melihat bahwa ICGP ini itu memberikan juga servis-servis yang lain gitu, seperti kolaborasi mengenai sosial, bahkan ada hubungannya dengan misalnya kalau misalnya ada kejadian-kejadian ya yang berbau-bau semi kultural begitu ya, kita juga bisa masuk ke dalam arena itu gitu. Jadi bukan hanya tentang agama ya materinya, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah lain seperti sosial, pendidikan dan banyak lagi yang lain begitu. Tetapi memang kebermanfaatan itu bisa dirasakan gitu, karena masjidnya ini tidak menjadi kaku tetapi juga karena ada kegiatan sosial dan yang lainnya itu menjadi sebuah kolaboratif sebenarnya yang baik. Dan itu juga menciri khaskan kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai background bermacam-macam. Dan kita juga di Indonesia punya istilahnya tuh Bhinneka Tunggal Ika, itu ada di sini juga begitu. Dan itu kita coba untuk edukasi kepada teman-teman Muslim yang non Indonesia, bahkan kepada non Muslim yang orang Amerika sendiri gitu, bahwa ini Indonesian Muslim melalui Masjid Al-Falah bisa mengedukasi daripada orang-orang Amerika itu sendiri, bahkan orang-orang Muslim yang non Amerika dan non Indonesia. Oke. Jadi menarik sekali sahabat-sahabat semua. Memang masjid ya, kalau melihat dari sejarahnya ini kan memang tidak semata-mata untuk ibadah vertikal ya, ibadah mahdoh ya, tapi juga ghairu mahdoh yang mungkin sifatnya kegiatan-kegiatan sosial. Dan memang masjid menjadi salah satu sentra pengembangan pembangunan kebudayaan, pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau melihat sejarah dibangunnya masjid awal-awal zaman Nabi itu kan memang tidak melulu ya untuk sekedar ibadah mahdoh saja ya, tapi ibadah sosial juga. Nah, mungkin lebih lanjut ini Pak Presiden, ini saya ingin tahu juga dari perjalanan awal sampai sekian saat ini, program apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Masjid Al-Falah, kemudian apa yang sedang dikerjakan, dan mungkin ke depan ini akan seperti apa ya Masjid Al-Falah yang mungkin diharapkan oleh jamaah, khususnya Masjid Al-Falah, dan mungkin ini menjadi harapan kita semua lah gitu. Monggo. Ya, jadi saya flashback dulu untuk cerita dari mulanya hanya dari rumah ke rumah. Lalu tiba-tiba ada keinginan daripada rekan-rekan jamaah yang ingin mempunyai masjid sendiri. Gitu. Jadi dalam rentang tahun 2001-2003, lalu di situ ada rentang sampai waktu 2008. Jadi cukup lama itu teman-teman, rekan-rekan para pendiri Al-Falah ini berembuk untuk bagaimana kita mempunyai satu tempat yang fix gitu ya, kita tidak kemana-mana, tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu, tapi kita berkumpul di situ. Nah, di tahun 2008 itu banyak tokoh-tokoh ya, termasuk Pak Gunawan ya, terus ada Mas Aditya, ada Mbak Hani White, terus Muhammad Firdaus dan teman-teman yang lain. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebut itu berkontribusi untuk membeli satu bangunan yang letaknya itu di 17 Tasker. Di sini di alamat itu 1603 South 17th Street, Philadelphia. Nah, di awal adanya bangunan masjid ini memang programnya itu tidak banyak. Jadi waktu itu bahkan belum buka untuk umum. Jadi masjid awalnya itu dibuka untuk komunitas Indonesia saja, dan juga memberikan pendidikan TPA, Taman Pendidikan Anak-anak gitu. Jadi untuk
orang tua yang sudah punya anak di sini kan mereka kebingungan nih. Waduh, ini bagaimana saya untuk memberikan ilmu agama gitu ya. Karena lingkungannya tidak mendukung itu, bahkan sekolah tidak memberikan ilmu-ilmu keagamaan di sekolah. Nah, dari situ muncullah gitu ya program-program TPA. Lalu waktu itu juga sampai berlanjut sampai sekarang itu ada kegiatan ngaji yasinan malam Jumat dan Sabtu malam pengajian yang lebih istilahnya yang lebih ramainya itu Sabtu malam, karena Sabtu malam itu memang dari awal dijadwalkannya sudah ada sebelum ada masjid. Oh iya. Jadi dulu itu kumpul dari rumah satu ke rumah itu yaitu salah satu kegiatannya itu ya Sabtu malam itu. Nah, dilanjutkan. Jadi ketika ada masjid dilanjutkan, programnya dilanjutkan begitu ya. Namun karena masjid itu kan belum lunas, lalu juga masjidnya belum direnovasi, karena di sini masjid ini kan dulunya bangunan rumah. Jadi rumah ini bagaimana caranya diubah untuk menjadi masjid atau layak untuk dipakai beribadah gitu ya, sesuai dengannya minimal kalau kita di Indonesia melihat ya ada karpetnya begitu ya, atau bentuk bangunannya gitu ya. Nah, itu renovasinya juga bertahap karena di sini kita semua kan pekerja gitu. Jadi kalau ada yang kuliah ya kuliah begitu. Yang bekerja. Jadi melakukan hal-hal renovasi seperti itu tuh di waktu senggang. Dan memang kebanyakan dari kita bekerjanya macam-macam ya gitu. Ada yang Sabtu minggunya ada yang kerja gitu ya. Jadi liburnya macam-macam. Jadi bertahap gitu. Perubahan renovasinya itu. Jadi di tahun 2008 itu masjid bisa melunasi bangunan masjid itu di tahun 2015 akhir. 2015. Ya, jadi dari rentang 2003. 2008. Oh, 2008 ya. Pembelian fisik, masjid. Fisik masjid dibeli gitu ya. Dibeli itu karena kita kan pakai sistemnya KPR lah kalau di Indonesia itu, jadi masih nyicil gitu ya, pakai bank waktu itu. Dan baru bisa dilunasi di tahun 2015. Begitu. Baik. Ini menarik sekali dan mungkin saya membayangkan perjuangan untuk menjadikan satu masjid ini luar biasa sekali. Berbeda dengan kalau di Indonesia kan, Indonesia mau ngerancang bikin masjid satu kampung, udah disengkuyung bareng disengkuyung, digotong royong bareng, selesai gitu ya. Tapi di sini sahabat-sahabat semua memang perjuangannya luar biasa. Proses dari kecilnya ya, embrionya itu dari mulai pengajian rumah ke rumah antar sesama muslim ya, dan mungkin itu saya pernah merasakan juga sebelum ada masjid waktu itu ya, memang berasal dari pengajian dari rumah ke rumah, dan itu terjadi di sejarah Masjid Al-Falah Philadelphia ini. Saya kira perjuangannya luar biasa, dan sahabat-sahabat juga mungkin bisa mengetahui ya, mungkin dari liputan Masjid Al-Falah yang mungkin sesekali saya tampilkan di sini, memang berbeda sekali ketika melihat masjid di sini ya, di Amerika Philadelphia ini, termasuk di Masjid Al-Falah ini. Memang kalau membayangkan masjid seperti di Indonesia berbeda sekali ya, karena ini memang berawal dari rumah, dan memang ciri khas rumah di Amerika itu ya rumahnya memang rumah klaster ya, sama semua, ukurannya hampir sama rumah-rumah kota, kemudian nanti di bawahnya ada basement, kemudian ada floor, ada naik lagi begitu ya. Dan sahabat-sahabat semua, memang perjuangannya saya katakan cukup berat, karena memang rumah di sini memang sangat-sangat mahal ya. Sangat-sangat mahal, sehingga jangan bayangkan bangun masjid seperti rumah kok perlu proses panjang, karena memang di sini mahal sekali ya. Saya pernah meliput di samping masjid ini, sahabat-sahabat semua, ini juga ada rumah dijual gitu ya. Itu kalau dikonversi rupiah itu satu rumah ukuran sama dengan Masjid Al-Falah itu kurang lebih 11 miliar sekian satu rumah ya. Satu rumah. Ini luar biasa sekali untuk sebuah perjuangan membuat sebuah masjid di negara yang kita datangi ya. Jadi diaspora bikin masjid di sini itu perjuangan yang luar biasa. Mungkin tadi sudah disampaikan program-program yang sifatnya internal, ya, mungkin menyangkut kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh jamaah atau mungkin keluarganya. Mungkin yang utama itu bagaimana secara hubungan vertikal itu bisa untuk
menjadikan masjid tempat untuk sujud ya, untuk sholat kan yang utama itu, kemudian melebar lagi untuk kegiatan yang sifatnya horizontal, itu yang kegiatan-kegiatan yang sosial yang bisa untuk saling silaturahmi dan lain sebagainya, termasuk untuk membina ya anak-anak generasi muslim ya, diaspora muslim yang ada di Amerika. Tetapi saya juga ada melihat atau mungkin sudah ada program-program yang sifatnya eksternal gitu. Maksudnya kan selain internal itu kan, kalau di kita memang di Indonesia ini namanya masjid ya memang sifatnya hanya internal, lebih banyak ya, lebih banyak ke internal untuk kegiatan-kegiatan muslim ya. Tetapi di Masjid Al-Falah mungkin terutama posisi masjid di Amerika itu kan tidak menutup kemungkinan suatu hari, suatu saat kemudian ada non-muslim yang kemudian ingin belajar tentang Islam, atau mungkin bahkan seperti beberapa waktu kemarin ada yang menyatakan diri ingin masuk Islam ya, ingin jadi mu'alaf dan lain sebagainya. Apakah ada program yang mungkin dari Masjid Al-Falah ini? Ya. Jadi Masjid Al-Falah ini juga di dalam undang-undangnya gitu mewajibkan gitu ya pengurus masjid itu untuk membuka dialog antar agama gitu. Nah, itu biasanya diinisiasi karena kita kan minoritas kan di sini kan. Jadi kita itu kebanyakan sebenarnya lebih pasif ya. Lebih pasif itu menunggu daripada teman-teman yang banyak jumlahnya di luaran itu, misalnya kayak gereja Mennonite itu biasanya yang sering hadir itu dari gereja Mennonite gitu ya, lalu dari gereja lain dan juga dari institusi pendidikan. Nah, jadi kita juga membuka untuk hal-hal yang sifatnya interfaith ya, atau perbandingan agama gitu. Tapi perbandingan agama di sini adalah bukan untuk berdebat ya, tetapi lebih kepada mengedukasi gitu, apa yang mereka tidak ketahui tentang Islam gitu. Dan dari segi yang lain juga bukan hanya agama saja, tetapi kita tuh juga memberitahu, mengedukasi bahwa ada Islam yang mempunyai wajah Indonesia begitu ya. Jadi seperti ada culture-nya gitu yang tertanam di Islam Indonesia begitu ya. Tapi Islam ya pada dasarnya sama ya, mau Islam dari Arab, Islam Indonesia, Turki dan sebagainya sama gitu ya, ibadahnya begitu. Tetapi bagaimana Islam yang Indonesia ini, yang punya budaya Indonesia ini, apakah menjadi beda dengan misalnya komunitas Arab atau komunitas dari Nigeria atau dan sebagainya? Ternyata beda, karena memang apa ya, misalnya kayak kita di sini ada apa namanya setelah sholat kita makan, ternyata campur juga nggak ada masalah gitu ya. Dan mungkin itu di komunitas-komunitas lain agak tabu gitu ya, kayak misalnya ini jangan bercampur dong gitu ya kan, kayak ada perempuan sama laki-laki bercampur. Ya mungkin secara ibadah yang sifatnya sholat dan begitu ya mungkin itu haram, tetapi setelah sholat kan ya nggak ada masalah begitu. Nah, mungkin itu yang menjadi wajah yang salah satu wajah yang berbeda yang ditampilkan kepada orang-orang non-muslim gitu, apalagi orang-orang Amerika yang notabene itu mempelajari Islam dari media begitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan itu, tetapi kita mempunyai sudut pandang yang lain daripada apa namanya yang mereka ketahui di media. Jadi mungkin ini sahabat-sahabat semua ya. Memang ya kalau konsep dasar itu kan memang apa ya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi memang dakwah itu kan dalam kerangka untuk mungkin secara umum itu kan mengajak ya kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan tidak menutup kemungkinan yang sifatnya eksternal ya. Syukur-syukur dakwahnya bisa eksternal ya, nanti mengajak umat lain yang mungkin nanti tertarik dengan Islam ya. Kita juga harus siap juga ya. Tetapi mungkin yang disampaikan tadi mungkin lebih bagaimana tampilan ya kita sebagai Muslim Indonesia yang mungkin berbeda sekali cara dakwah kita ya. Mungkin dakwah kita mungkin lebih bagaimana kalau istilahnya itu menyeru dalam kebaikan itu dengan cara yang
pelan, yang hikmah ya. Mungkin kalau dalam ayatnya itu istilahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya mungkin tahapannya itu mulai dari kita ya dakwahnya itu ya slow mengalir ya dengan cara bijaksana, tapi lebih ke kedua itu bagaimana memberikan contoh-contoh ini loh Muslim Indonesia ya dengan cara mungkin hubungan kekerabatan yang mungkin kental sekali ya, misalnya habis sholat kemudian ada pengajian bareng gitu ya, kumpul bareng, habis itu nanti makan bareng begitu kan. Inilah salah satu hal-hal yang ingin ditampilkan ya oleh umat Muslim Indonesia yang mungkin diterapkan di Masjid Al-Falah ini. Dan mungkin yang ketiga nanti tidak menutup kemungkinan kita membangun satu diskusi ya. Kalau dalam ayat tadi itu satu diskusi dengan cara yang dengan cara diskusi yang baik ya, saling sharing. Mungkin selama ini di Al-Falah sebetulnya sudah cukup familiar ya, Pak Presiden ya. Misalnya dengan saya pernah meliput itu yang ada dari gereja mana tadi yang Mennonite gitu ya, yang berkunjung ke sini kita ada Ustadz Syekh yang ceramah di depan, kemudian nanti mereka berada di belakang untuk mendengarkan, kemudian nanti untuk diskusi. Nah, itulah mungkin yang selama ini sudah diterapkan di Masjid Al-Falah ya. Selain mungkin bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah dengan contoh-contoh baik yang ditunjukkan, kemudian billati hiya ahsan ya, dengan cara diskusi yang juga sudah ditampilkan. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan di Masjid Al-Falah ini, program-programnya sudah menyentuh bukan hanya internal ke sesama Muslim saja, dengan jamaah saja, tapi juga dengan pihak-pihak luar juga ternyata sudah cukup familiar. Baik Pak Presiden, mungkin ke depan ingin seperti apa ini Masjid Al-Falah yang mungkin ingin digarap atau diprogramkan ke depannya, harapan-harapan dari jamaah Masjid Al-Falah sendiri. Monggo silahkan. Ya betul. Jadi memang karena kita juga sebenarnya relatif baru ya untuk membuka kegiatan sholat 5 waktu ya, terlebih itu kita baru memulai itu tahun 2023 sekitar bulan April kalau tidak salah itu. Ya, karena pengaruh COVID kemarin juga ya, pengaruh COVID yang ada pembatasan. Ya, dan ini kita juga sedang istilahnya tuh masih ada trial sama error, dan kita sedang mengkaji dulu gitu apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya. Tapi tetap fokus pada kekurangan gitu. Bagaimana kita menutupi kekurangan-kekurangan itu, dan kita juga sambil istilahnya tuh mendengarkan apa yang menjadi keluhan gitu ya. Dan kita di internal juga terus evaluasi mengenai tentang pengrekrutan ustadz begitu ya, dan juga bagaimana memanfaatkan semua waktu gitu. Apakah kita harus membutuhkan program baru ini itu. Jadi masih yang ini untuk sekarang kita sedang evaluasi mengenai program-program yang harus diterapkan ketika kita ada pengrekrutan ustadz gitu ya, supaya kita lebih optimal lagi. Kita juga tidak menyia-nyiakan waktu ustadznya sendiri yang sudah kita datangkan ke Masjid Al-Falah. Itu sebenarnya yang menjadi concern yang paling terdekat gitu. Nah, untuk yang lebih jauhnya lagi gitu ya, kita mengharapkan di sini sebagai pusat peradaban, sebenarnya itu sebagai pusat peradaban atau sebagai percontohan daripada umat muslim yang lain gitu. Nah, ternyata Islam itu tidak semenyeramkan itu, dan juga masyarakat lokal khususnya orang Amerika yang masih trauma mengenai Islam, mengenai 9/11 gitu ya. Itu mereka bisa belajar gitu apa sih Islam itu sendiri, dan
ya kitanya harus terbuka begitu sebagai masjid, sebagai komunitas Islam, ya kita harus terbuka bahwa Islam itu begini. Oke. Jadi kita tidak boleh salah. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua, karena ini juga sudah mulai jelang azan Isya ya. Mungkin saya pikir sudah cukup ya untuk podcast dengan Presiden Masjid Al-Falah Philadelphia. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua dan menjadi wacana kita ke depan supaya Masjid Al-Falah bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden. Semoga sukses selalu ya, dan silaturahmi antar diaspora Muslim di Indonesia dengan di Philadelphia bisa terjalin lebih erat, khususnya yang di Philadelphia juga bisa berkembang lebih baik lagi begitu. Baik sahabat-sahabat semua, sepintas seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Sosial media Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Aduh.